Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan khususnya nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang fiqhul udhiyah atau fikih tentang kurban yang tentunya diawali dulu dengan keutamaan dari bulan Dzulhijjah dan juga Idul Adha itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan bulan yang terakhir di dalam urut-urutan kalender Hijriyah. Nah, di sini kita akan membahas, langsung saja kita lihat ya. Jadi kita mulai pembahasannya dari keutamaan dari bulan Dzulhijjah itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ya, menurut Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah saat ia menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Nah, 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan ini, di samping juga ada bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah yang kita jalani sekarang ini, dan satu lagi nanti adalah bulan Muharram. Jadi dari sisi ini kita bisa memahami bahwa keutamaan bulan Dzulhijjah adalah termasuk dari bulan-bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Kemudian wabil khusus di keutamaan 10 hari pertama ya. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini ada keutamaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus shalihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya itu ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan pada hari-hari ini, yakni ayyamul ashri, yakni hari pertama atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, dahulu para sahabat bertanya ya, Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan juga jihad fi sabilillah. Artinya tidak atau belum bisa menyaingi kemuliaan beramal soleh di 10 hari pertama ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali kalau ada seseorang yang berangkat perang dengan dirinya, jiwanya, dan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun. Jadi dia mati syahid. Nah, itu baru mengalahkan keutamaan
amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dari sini jelas ya, bisa kita pahami bahwa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu memang memiliki keutamaan yang besar. Bahkan para ulama mengatakan kalau malam itu yang paling mulia dalam satu tahun adalah malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau siang hari, ya maka yang paling mulia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya kemudian, apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari-hari ini? Ya, kita lihat amalan-amalan yang disyariatkan ya. Pertama adalah menunaikan haji dan umroh. Ya, kalau haji itu memang ibadah yang di samping merupakan rukun Islam, secara waktu dia terikat. Jadi memang hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Manasik-manasiknya itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, adapun umroh ini sebenarnya tidak terikat waktu, bebas dilakukan di sepanjang tahun. Tetapi, nah kalau itu dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tentu akan lebih mulia lagi. Ini ada hadis yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umroh ke umroh berikutnya itu adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yang dianjurkan untuk dilakukan adalah berpuasa di hari-hari tersebut. Nah, kalau tadi dibilangnya 10 hari pertama, perlu kita ingat untuk tanggal 10-nya itu adalah hari raya Idul Adha, itu kita dilarang melakukan puasa. Sehingga kalau di sini dikatakan dianjurkan berpuasa pada hari-hari tersebut, berarti adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu diperbolehkan kita kalau melakukan puasa terus-menerus misalkan. Sebab puasa itu masuk di dalam kategori amal soleh yang disebutkan di hadis di atas tadi. Nah, wabil khusus diutamakan lagi adalah di tanggal yang ke-9, yang mana kita sebut dengan hari Arafah. Jadi ketika orang-orang yang haji melakukan wukuf di Arafah, yang tidak haji itu sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan puasa Arafah. Ini ada hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Jadi Nabi pernah ditanya tentang ganjaran puasa di hari Arafah. Faqala yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyata. Jadi puasa Arafah ini menghapus dosa yang 1 tahun sudah lewat dan yang akan datang. Luar biasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan takbir. Ya, dan apapun, zikir apapun sebenarnya. Di surat Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah kalian atau mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat di hari-hari yang telah ditentukan. Ya, di hari-hari yang telah ditentukan ini maksudnya adalah para ulama tafsir menyebutkan yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi. Ditambah nanti tanggal 11, 12, dan 13. Nah, maka dulu para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abu Hurairah itu mereka terbiasa untuk mengajak orang-orang berzikir di hari-hari tersebut, mengumandangkan takbir. Ya. Ini juga ada hadis riwayat
Imam Ahmad, Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'dhamu indallahi wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyam al-ashri. Jadi tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah dan amal-amal di dalamnya lebih dicintai olehnya dibandingkan 10 hari ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya ya untuk bertahlil, untuk bertakbir dan untuk bertahmid. Ya, ini jadi jelas kita diminta untuk memperbanyak zikir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, begitu ya, supaya apa? Supaya syiar atau tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa termuliakan pada hari-hari tersebut, gitu. Kemudian yang keempat, amalan yang dianjurkan adalah sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Adha. Nah, khusus untuk sholat Idul Adha ini saya kira sudah menjadi pengetahuan kita bersama, jadi tidak kita bahas panjang-panjang di sini. Yang jelas, sebagaimana sholat Idul Fitri juga, umat Islam, baik yang sedang berhalangan, bahkan wanita-wanita yang berhalangan pun diminta berbondong-bondong untuk mensyiarkan, mengikuti, menghadiri sholat Idul Adha. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga bergandengan dengan sholat Idul Adha, itu juga disunnahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau sholat Idul Adha itu dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah, maka kalau penyembelihan hewan kurban itu berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 10, kemudian ditambah 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13-nya itu sering diistilahkan dengan istilah hari tasyrik. Tasyrik, kenapa disebut hari tasyrik? Ya, karena ada yang menyebutkan itu berasal dari kata-kata menjemur, ya. Syaroko itu kan masyrik itu timur ya. Jadi tasyrik itu menjemur. Jadi masa-masa orang menjemur daging, masa-masa orang makan daging, masa-masa orang berbahagia dengan jamuan daging. Ya, karena memang banyak orang yang berkurban pada hari-hari tersebut. Nah, maka di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah ini dilarang untuk melakukan puasa. Ya, dilarang untuk melakukan puasa. Nah, di sini ada ayat dari surat Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah, dirikanlah solat ya, li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan kemudian sembelihlah hewan kurban. Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Ya, jadi inilah amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan khusus untuk kurbannya diperpanjang sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Nah, lebih rinci tentang pembahasan fikih kurban itu perlu kita bahas pada kesempatan tersendiri, begitu. Maka untuk sementara kita cukupkan sekian. Insya Allah kita sambung lagi pada episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.